Nama saya Feisa Ramakasjani. Nama saya Marsha Lodi Audi. Nama saya Muhammad Nabil Prasetya. Nama saya Muhammad Saiful Islam. Kami dari kelompok 4, kelas 63 2B01 akan mempresentasikan Project Based Learning PPH Pasal 21 dan cara mengisi SPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 63 2B01. Di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning tentang perhitungan dan pengisian SPT PPH 21. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Melani Tita Anggraini dengan NIM 63240732 dan Feisa Rahmakasjani dengan NIM 63240789. Dengan saya Marsha Lodi Audi 63240800, Muhammad Nabil Prasetya 63240870, dan Muhammad Saiful Islam 63241007. Saya akan membacakan data pajak wajib pajak. Yang pertama NPWP 93287657601500. Alamat di Jalan Intisari Raya nomor 2A RT 3 RW 15 RT 3 RW 9 Kalisari Jakarta Timur. Nomor telepon 021 123 456. Data pajak wajib pajak. Nama identitas dipotong Khairullah. NPWP identitas dipotong 670157000090000. Alamat Jalan Intisari Raya nomor 2A RT 3 RW 9 Kalisari Jakarta Timur. Masa pajak bulan Januari sampai bulan Desember. Penghasilan bruto didapat dari gaji pensiun ditambah dengan bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Yang dimana gaji pensiun selama setahun itu nominalnya 195.600.000. Ditambah dengan bonus gratifikasi jasa produksi dan THR dengan nominal 37.816.000. Sehingga penghasilan bruto yang diperoleh adalah Rp233.416. Pengurangan. Biaya jabatan 233.416.000 dikali dengan 5% sehingga hasil yang didapat menjadi Rp11.670.800. Iuran pensiun 3.500.000 sehingga jumlah pengurangannya didapat dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun yaitu Rp15.170.800. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya bernama Teta. Perhitungan PPH Pasal 21. Jumlah penghasilan neto setahun Rp218.245.200. Dapatnya dari penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan. Penghasilan tidak kena pajak 72 juta, PTKP didapat dari K3 atau mempunyai anak 3 orang. Penghasilan kena pajak 146.245.200. PKP didapat dari penghasilan neto dikurang PTKP. PPH Pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan 15.936.780. PPH Pasal 21 terutang 15.936.780. PPH Pasal 21 yang telah dipotong dan lunas 15.936.780. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saiful Islam. Perhitungan pajak. Gaji sebulan 16.300.000. Per tahun 195.600.000 itu dapat dari 16.300.000 dikali 12. Bonus, gratifikasi, dan THR itu totalnya 37.816.000. Jumlah penghasilan bruto 233.416.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali gaji bruto yaitu 233.416.000. Totalnya 11.670.800. Iuran pensiun 3.500. Jumlah pengurangan 15.170.800 didapat dari 11.670.800 ditambah 3.500. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Feisa Rahmat.
Selanjutnya, kita akan menghitung penghasilan neto dan juga menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan dalam setahun dan juga sebulan. Pertama, kita harus menghitung penghasilan neto setahun, yaitu berjumlah 218.245.200 diperoleh dari jumlah penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan. Lalu selanjutnya, kita akan menghitung PTKP. PTKP di sini tertera K3, yaitu sebesar 72 juta. Selanjutnya, menghitung jumlah penghasilan kena pajak, yaitu berjumlah 146.245.200 diperoleh dari penghasilan neto setahun dan juga dikurangi dengan PTKP. PPh pasal 21 setahun yang akan kita hitung, pertama kita harus mengalihkan 5% dengan 60 juta. 5% dikali 60 juta, maka akan diperoleh 3 juta rupiah. Selanjutnya, 15% dikali dengan 86.245.200. Angka ini diperoleh dari 146.245.200 dikurang 60 juta. Maka hasilnya adalah 12.936.780. Selanjutnya, jumlah PPh pasal 21 yang terutang berjumlah 15.936.780. Angka ini diperoleh dari 3 juta ditambah 12.936.780. Jika kita ingin mengetahui PPh pasal 21 yang terutang selama sebulan atau per bulannya, maka 15.936.780 ini kita bagi dengan 12 bulan. Maka akan diperoleh sejumlah 1.328.065 rupiah. Selanjutnya, materi tentang kesimpulan dan juga saran akan dipaparkan oleh teman saya bernama Muhammad Nabil. Simpulan, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 memainkan peran penting dalam penerimaan negara karena langsung dipotong oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara. Melalui pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik mengenai ketentuan, tarif, perhitungan, serta pelaporan PPh pasal 21 sangat diperlukan agar wajib pajak tidak mengalami kesalahan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan. Lalu ada saran. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap PPh pasal 21, sangat penting bagi wajib pajak untuk terus meningkatkan literasi perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan. Pemberi kerja juga diharapkan menjalankan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi tentang PPh 21, baik melalui pelatihan, penyuluhan, maupun penyediaan layanan digital yang mudah diakses. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan mampu mendorong peningkatan penerimaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cara mengerjakan SPT. Di sini ada nomornya itu 1.1.12.24 titik nolnya 6 kali 00004. Terus di sini bulan 1 sampai 12. Nah, NPWP itu 93.287 titik 657 titik 6 strip 015 titik 000. Nama pemotongnya Firma Tubagus, Safrial, dan
Amran Nangasan. Nangasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha. Selanjutnya, saya akan mengisi identitas penerima penghasilan dipotong setelah mengisi NPWP dan nama pemotong. NPWP-nya kita isi sesuai dengan data yang ada, yaitu 67.770.0009.0000. Selanjutnya, isi NIK yaitu 3153 0097 100002. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, yaitu K3, karena di dalam keluarganya mempunyai anak berjumlah 3 orang. Selanjutnya, isi nama penerima penghasilan dipotong, yaitu Khairullah. Kemudian, kita isi juga nama jabatannya. Yaitu sebagai manajer keuangan. Untuk alamat juga jangan lupa diisi, yaitu alamatnya di Jalan Intisari Raya, nomor 2A, RT 3 RW 9, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan yang terakhir jenis kelamin kita beri simbol checklist. Pengisian selanjutnya akan dibantu oleh teman saya bernama Muhammad Saiful. Gaji atau pensiun atau THT atau JHT itu totalnya 195.600.000 sesuai data yang ada. Selanjutnya kita ke Tatim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Totalnya 37.816.000 sesuai data. Selanjutnya jumlah bruto 233.416.000. Selanjutnya kita ke biaya jabatan. Biaya jabatan atau biaya pensiun 11.670.800. Selanjutnya iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar 3.500.000. Selanjutnya kita ke pengurangan. Jumlah pengurangan totalnya 15.170.800. Pengisian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Feisha Rahma. Selanjutnya, jumlah neto setahun atau jumlah penghasilan netonya yaitu sebesar 218.245.200. Lalu, selanjutnya mengisi yang bagian jumlah penghasilan neto yang disetahunkan. Jumlahnya sama sebesar 218.245.200. Lalu selanjutnya mengisi bagian PKP.
karena PTKP-nya K3, jadi jumlah nominalnya sebesar 72 juta. Lalu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 146.245.200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Melanie Teta. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan berjumlah 15.936.780. PPh pasal 21 terhutang berjumlah 15.936.780. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi jumlahnya sama, yaitu 15.936.780. Pengisian terakhir yaitu identitas pemotong. Isinya sama seperti yang pertama, NPWP-nya kita isi dengan 06 790 154 6 015 000 dengan nama Tubagus Syafrial. Dan yang terakhir untuk tanggalnya kita isi tanggal 25 bulan 2 tahun 2025. Sekian cara pengisian SPT dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.